Halo kaum intelektual, menurut kalian mana yang paling jago dalam berdebat? Bang Juma atau Edis TV? Mana yang paling cakep dalam berdebat? Mana yang paling banyak followernya? Mana yang paling jenius? Mana yang paling masuk akal ya pernyataan-pernyataannya atau argumen-argumennya? Kalau misalnya nih ada yang mengatakan yang paling bagus itu Bang Juma, apa alasannya? Kalau misalnya ada yang mengatakan ya di sisi lain ada yang mengatakan bahwa Edis TV itu yang paling jago dalam berdebat, apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar ya, siapa sebenarnya yang paling jago berdebat, ulasan siapa yang paling masuk akal, argumen siapa yang paling kuat. Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya berpihak pada kebenaran. Ya, kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Ya, saya tidak ada niatan untuk memojokkan agama tertentu di video ini ya. Karena menurut saya ini sangat menarik ya, karena banyak fans daripada Edis TV dan juga fans daripada Bang Juma. Di sosial media saya perhatikan ya, banyak tuh yang berdebat siapa yang paling jago dalam berdebat, Bang Juma atau Edis TV. Dan cenderung ya, saya melihat ya fans-fansnya atau pengikut-pengikut daripada Bang Juma dan Edis TV ini sering kotok-kotokan ya. Jadi di video ini kita akan kuliti gitu. Apa kelebihan daripada Bang Juma, apa kelebihan daripada Edis TV, ya apakah yang dikatakan Edis TV itu benar atau tidak. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau saya perhatikan ya, saya tuh mengikuti keduanya ya. Saya tidak hanya fanatik terhadap Edis TV atau saya tidak fanatik sama Bang Juma, enggak. Saya orangnya yang tidak terlalu suka yang namanya fanatik. Bahkan dalam beragama juga saya nggak fanatik ya. Bahkan saya sering mengatakan saya nggak percaya agama. Ya, jadi bagaimana mungkin saya orang yang fanatik kalau agama aja saya nggak percaya ya. Kalau boleh jujur ya guys ya, Edis TV itu lebih jago berdebat daripada Bang Juma. Apa alasannya? Karena Edis TV itu argumennya itu sangat masuk akal. Ya, sangat masuk akal. Sementara ya, Bang Juma itu kalau saya perhatikan kelebihannya itu hanya suaranya yang gede gitu. Tapi isinya ya, konteksnya menurut saya itu lebih berisi argumen daripada Edis TV nih. Cuman Bang Juma followernya banyak gitu ya. Dia mayoritas sehingga banyak yang mendukung. Jadi kalau saya perhatikan ya, yang dukung Bang Juma itu bukan karena kualitasnya gitu, bukan karena argumennya gitu, bukan karena dia cakap dalam berdebat, tapi karena seagama dengan dia. Jadi Bang Juma itu menang mayoritas ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Edis TV misalnya, Edis TV itu kan minoritas ya, double minoritas. Berapa sih jumlah agama Kristen di Indonesia? Kurang lebih 15% ya. Ya kan? Jadi kalau kita perhatikan Edis TV ini ya, kalau kita misalnya nih ya, siapa yang petarung Bang Juma atau Edis TV, menurut saya itu lebih petarung Edis TV. Karena apa? Karena dia minoritas tapi dia berani menantang mayoritas dengan argumen-argumen yang sangat luar biasa. Sehingga kalau saya perhatikan lebih banyak follower daripada ya, follower maksudnya bukan follower secara agama ya, tapi follower secara organik ya, lebih banyak follower daripada Edis TV ya. Kemudian saya perhatikan Edis TV ini dalam berdebat itu ya, dia sangat humoris ya, nggak terlalu kaku. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang suka. Sementara Bang Juma saya melihatnya terlalu serius gitu ya, terlalu menggebu-gebu gitu ya. Kemudian kadang dia suka mencueki ya, dicueki lawan debatnya. Ini kan nggak sopan sebenarnya ya. Kalau saya perhatikan Edis TV ini sangat-sangat suka yang namanya bergurau, bersanda gurau dan lain sebagainya. Jadi rahasia daripada warga Konoha ya, orang Indonesia itu sangat suka yang namanya orang yang sangat-sangat humoris. Jangankan apologet, seorang pemimpin sekalipun ya, kalau kita perhatikan, kalau dia humoris maka akan banyak pengikutnya, followernya. Kita ambil contoh misalnya KDM. KDM itu kan sebenarnya manusia yang humoris sebenarnya. Kalau dia ketemu sama ibu-ibu, dia bercanda dan sebagainya. Kenapa Pak KDM itu banyak pengikutnya? Selain karena merakyat ya, tapi karena humoris juga. Jadi orang yang berdebat dan jago
dalam berhumor, maka followernya akan banyak. Sementara kalau kita bandingkan dengan Bang Juma, Bang Juma itu sangat terlalu serius ya. Nggak ada humor-humornya gitu. Terlepas ya, apakah yang dikatakan oleh Bang Edis itu masuk akal atau tidak, apakah ilmiah atau tidak, apakah yang dikatakan oleh Juma itu ilmiah atau tidak, ya, nggak jadi masalah ya. Pada dasarnya agama itu ranah subjektif, bukan ranah objektif ya. Jadi yang kita fokuskan di sini, bagaimana pembawaan mereka dalam berdebat ya. Itu yang saya lihat ya. Kemudian cara penyampaiannya, saya salut dengan Edis TV. Penyampaiannya sangat luar biasa. Penyampaian daripada Edis TV itu sangat mudah dimengerti. Sementara Bang Juma, saya melihatnya lebih ngotot gitu. Malah kita bingung gitu apa yang dijelaskan ya. Ya kan? Apa sih argumen daripada Bang Juma ini yang sering dilontarkan terhadap agama Kristen? Saya tidak membela agama Kristen ya. Saya juga bukan Nasrani ya. Jadi biasanya Bang Juma mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan. Nggak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu argumen daripada Bang Juma yang sering dilontarkan terhadap agama Kristen. Ya. Tapi kalau misalnya saya balas ya, argumentasi daripada Bang Juma, sangat susah dijawab ya. Kemungkinan sangat susah dijawab oleh follower daripada Bang Juma atau pengikut daripada Bang Juma atau Bang Juma sekalipun ya. Biasanya Bang Juma mengatakan sungguh tidak masuk akal. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Kenapa bukan Nabi? Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Yesus mati? Nah, yang jadi pertanyaan, ya, sejak kapan agama itu masuk akal? Itu yang jadi pertanyaan. Bang Juma mengatakan nggak masuk akal kalau Yesus itu mati. Masa Tuhan mati? Nah, yang jadi pertanyaan, sejak kapan ya agama itu masuk akal? Emang kalau misalnya ada nabi nih ya, ada nabi misalnya ya mati keracunan misalnya, kemudian nabi terbang ke langit misalnya, membelah bulan, apakah itu masuk akal atau tidak? Ya, saya cuma bertanya ya. Saya tidak meragukan, tapi saya cuma bertanya. Sama seperti yang dilakukan oleh Bang Juma. Kalau Bang Juma mengatakan, hei orang-orang Kristen, ya, Yesus itu kan Tuhan. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Sungguh tidak masuk akal kalau Tuhan itu mati. Ya, yang jadi pertanyaan, kalau Nabi itu dapat wahyu daripada Tuhan, kenapa Nabi bisa meninggal karena kena racun? Ya, kenapa Nabi ya bisa terbang ke angkasa? Ya, ketika Nabi terbang ke angkasa, seperti astronot misalnya, terbang ke angkasa ya, Isra Mi'raj ya kalau nggak salah ya. Terus, kenapa Nabi itu tidak evaluasi gitu yang ada di kitab suci ya? Misalnya nih ya, di kitab suci agama tertentu di Konoha dikatakan bahwa bumi itu sebenarnya bulat gitu kan. Kan Nabi itu kan sudah pergi ke luar angkasa ya. Logikanya kan gitu ya, kalau pergi ke luar angkasa itu berarti dia harus melihat bumi itu ternyata bulat. Lalu kenapa di kitab suci agama mayoritas di Konoha bumi itu dikatakan datar, terhampar gitu. Terhampar itu kan datar kan, bukan bulat kan. Jadi ini kan nggak masuk akal. Nah yang jadi pertanyaan, sejak kapan agama itu masuk akal? Nggak ada agama yang masuk akal. Agama yang masuk akal itu adalah agama yang kita anut. Jadi kalau boleh jujur ya, kalau apologi daripada agama mayoritas di Konoha itu atau apologi Islam ini ya, saya perhatikan kalau berdebat dengan agama orang lain gitu, seakan-akan mereka paling benar, padahal nggak ada agama yang masuk akal. Kenapa kita menganggap bahwa agama itu masuk akal? Ya karena dari kecil kita sudah diajarkan bahwa agama itu masuk akal. Dari siapa kita dapat ide bahwa agama itu masuk akal? Dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari bapak kita, dari nenek kita, dari tetangga kita, dari teman dekat kita, dari pacar kita, dari suami kita, dari istri kita. Dari situlah asal muasal kenapa kita mengklaim bahwa agama kita itu masuk akal. Ya, dari situ sebenarnya. Agama yang masuk akal itu nggak ada agama yang masuk akal. Agama kan ranahnya subjektif, bukan objektif. Kalau ranah subjektif itu artinya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa. Apakah Yesus, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, ya Yesus dikatakan Tuhan, terus meninggal di kayu salib. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah ini masuk akal atau tidak? Ya nggak masuk akal. Sama seperti Nabi yang ya bisa terbang misalnya, atau bisa membelah bulan misalnya. Apakah ini masuk akal atau tidak? Kan nggak masuk akal kan?
Jadi nggak ada agama itu yang masuk akal. Ya, kalau boleh jujur ya. Masuk akal versi mereka, sama seperti logika mistika. Ya, banyak warga Konoha ya. Bukan berarti saya mengatakan agama dengan logika mistika itu sama ya. Saya mengambil analogi ya. Banyak tuh warga Konoha perdukunan itu masuk akal, logika. Tapi kan itu logika bagi versi mereka, bukan versi general gitu. Kalau kita ngajak orang-orang yang berpendidikan, misalnya orang yang cerdas atau katakanlah orang-orang yang tinggal di negara maju misalnya, kita bawa ke dukun. Kalau dia sakit, kita bawa ke dukun. Yang ada kita diketawain kan. Karena apa? Karena itu tidak masuk akal, itu tidak logis ya. Jadi logis itu hanya versi kita masing-masing. Warga Konoha atau warga Indonesia itu sangat logis ya kalau misalnya ada orang sakit dibawa ke dukun. Bagi mereka itu logis. Sama seperti itu, agama juga seperti itu. Bagi mereka agama mereka logis. Ya, tapi bagi orang lain tuh nggak logis. Cuman saya melihat ya, apologet daripada agama mayoritas di Konoha itu memaksakan bahwa agama mereka yang paling logis. Sementara agama itu nggak ada yang logis ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya, para apologet yang ada di Indonesia itu ya, mereka tidak punya kebebasan dalam berdebat sebenarnya. Ya kalau dikasih ruang yang sebebas-bebasnya dalam berdebat, maka tidak akan ada ya seperti Juma yang pakai cadar, cadar, pakai masker ya. Itu tuh yang dikomplain sama Edis TV. Kenapa cowok pakai cadar? Bukan cadar, pakai masker. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Bang Juma juga takut ya. Mungkin dia tinggal di daerah mayoritas Kristen. Takut dipersekusi juga ya. Ya walaupun orang Kristen itu jarang mempersekusi ya, tapi ada semacam ketakutan. Walaupun negara kita itu negara demokrasi, ya kita itu nggak pernah yang namanya menjadi negara demokrasi. Kalau kita menjadi negara demokrasi itu seperti di Amerika. Ya, di Amerika itu kan bebas asal lu jangan nonjok gua. Kalau lu misalnya mengatakan bahwa agama itu tidak masuk akal, agama itu tidak ilmiah, nggak jadi masalah. Itu demokrasi di Amerika. Tapi kalau demokrasi di Indonesia itu kan nggak seperti itu. Ya, lu bebas bahas apapun asal jangan bahas agama gue. Ya padahal pada faktanya nggak ada agama yang masuk akal. Ya, jadi itu artinya kita seperti memberikan kegebalan tersendiri terhadap agama itu sendiri. Sama halnya dengan Edis TV misalnya. Edis TV itu menggunakan kacamata. Kenapa Edis TV menggunakan kacamata dan menggunakan kupluk ya? Kupluk orang Jawa. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia juga melakukan yang namanya penyamaran ya. Ya, karena kalau suatu saat dia jalan-jalan di mana gitu, ya, dan tiba-tiba ada orang yang nonton live-nya misalnya, ya, ada follower-nya misalnya, follower yang nggak suka dengan dia, ada haters-nya misalnya, maka nyawanya bisa terancam. Jadi, stop mengatakan bahwa Indonesia itu negara demokrasi. Enggak, kita itu bukan negara demokrasi. Kita itu adalah negara yang mabuk agama, guys. Dan hanya satu agama yang paling egois kalau saya perhatikan di Konoha. Cuman sialnya agama ini jadi mayoritas di Konoha. Karena keegoisan mereka, ketika mereka dikritik balik, maka mereka akan ya marah-marah gitu. Ya, di Konoha itu kan sering mengatakan jangan salahin agamanya dong, ya salahin orangnya. Padahal banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama tidak terlibat, agama nggak salah kalau banyak keputusan kita berdasarkan aturan agama, cara makan, cara minum, cara bertindak, cara berpikir dan sebagainya banyak dipengaruhi oleh agama. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa jangan salah agamanya dong, ya salahin orangnya gitu. Saya perhatikan ya, cenderung apologet itu ya, terutama apologet agama mayoritas di Konoha itu cenderung otoriter saya melihatnya. Cenderung egois saya melihatnya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah faktor dari agama? Iya. Ini faktor daripada agama. Agama tidak boleh dikritik. Cukup imani saja. Kalau misalnya ini ada ayat misalnya, ayat ini kontroversi misalnya, ya. Ayat-ayat kebencian terhadap agama lain misalnya. Ya, atau ayat-ayat yang tidak masuk akal misalnya, atau ayat-ayat yang sudah kadaluarsa misalnya. Atau ayat-ayat yang mengatakan bumi itu datar misalnya. Kalau kita kritik, maka kita akan dicap orang yang sesat atau orang yang tidak beriman. Jadi ini namanya otoriter kan. Agama itu tidak mengenal yang namanya demokrasi. Agama itu otoriter guys. Itulah alasannya kenapa ya
penganut daripada pemuka agama atau orang-orang yang beragama di Konoha itu, terutama agama mayoritas itu, mereka cenderung otoriter dan mereka tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya, kalau kita rasional sebenarnya, kalau boleh jujur ya, kalau kita rasional itu, kita tidak akan beragama sebenarnya, kalau kita rasional. Ya, justru karena kita tidak rasional, makanya kita beragama, kalau boleh jujur ya. Karena nggak ada agama yang masuk akal, nggak ada. Wahyu itu juga kan masih dipertanyakan ya. Banyak orang mengatakan wahyu itu kan berasal dari Tuhan. Mana datanya? Mana buktinya? Penerimaan wahyu itu kan nggak terang-terangan ya. Misalnya nih ya penerima wahyu itu langsung misalnya nih disaksikan banyak orang gitu. Enggak kan? Penerimaan wahyu itu kan bersifat privasi. Ya. Diam-diam ya. Jadi hal ini sama seperti mimpi misalnya. Mimpi itu kan privasi. Kalau misalnya saya mengatakan, kemarin saya bermimpi ketemu dengan ular berkepala katak misalnya. Terus ada orang yang mengatakan, nggak masuk akal. Iya namanya mimpi, ya kan? Ya kan? Kan cuma saya yang tahu. Jadi, wahyu juga seperti itu. Kalau saya mengatakan saya bertemu dengan malaikat, mimpi. Apa lu nggak mungkin lu bertemu dengan malaikat? Iya. Ini namanya keimanan. Ini namanya privasi kan. Kalau saya mengatakan ketemu dengan malaikat, itu kan privasi gue. Ya. Cuma perbedaannya zaman sekarang, kenapa nggak ada orang yang berani mengatakan dia dapat wahyu dari Tuhan? Karena zaman sekarang ada HP. Ya, kalau misalnya ada zaman sekarang mengatakan, saya ketemu tadi malam dengan malaikat. Mana buktinya lu ketemu dengan malaikat? Mana bukti videonya coba? Kenapa lu nggak upload di TikTok gitu kalau ketemu dengan malaikat? Jadi itu alasannya ya. Tapi disclaimer on ya, jangan berpikir bahwa saya menggiring yang nonton video ini untuk tidak percaya agama. Tapi ya alangkah baiknya kita jangan berlebihan beragama. Karena tidak ada satupun negara maju dunia ini, ya mereka maju karena berlebihan dalam beragama. Nggak ada. Coba cek data. Bahkan ya, kalau boleh jujur, nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang SDM-nya maju ya, bukan SDH ya, tapi SDM mayoritas beragama, mayoritas di Konoha. Nggak ada. Kalau ada cari datanya, kasih datanya. Kalau data Anda lebih benar ya, lebih masuk akal, saya akan hapus video ini. Nggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita berlebihan dalam beragama. Karena otoriter dalam beragama. Kita anti kritik ya. Jadi agama itu tidak mengenal kritik guys. Nggak pernah. Makanya ada istilah, otak manusia mah terbatas. Ya. Akal manusia mah terbatas. Sehingga akal kita itu sering kali tumpul ya. Tumpul karena apa? Karena faktor daripada agama itu sendiri ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, yang bikin kita tidak berpikir kritis itu karena agama itu sendiri, karena agama melarang kita berpikir kritis. Ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, jangan salahin agamanya dong ya, salahin orangnya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan agama nggak terlibat, sementara agama punya prinsip jangan menggunakan akal dalam beragama, cukup imani saja, gak usah berpikir kritis, nanti kamu masuk neraka, nanti kamu sesat, ya dan lain sebagainya ya. Ya justru agama mempengaruhi seseorang itu tidak berpikir kritis ya. Kritisnya tumpul atau dangkal ya. Lalu kesimpulannya, siapa menurut kalian yang paling jago dalam berdebat? Apakah Edis TV atau Bang Juma? Jadi jawabannya ada 3 versi ya. Kalau orang Kristen biasanya akan memilih Edis TV. Kalau orang Islam akan memilih Bang Juma. Jadi jawaban mereka itu bukan berdasarkan kinerja mereka atau kemampuan mereka atau skill mereka, tapi karena berdasarkan seagama. Karena di Konoha itu ada prinsip, pilihlah pemimpin yang seiman ya. Jadi dalam memilih ya jagoan kita juga kita memilih yang seiman ya. Jangan ngadi-ngadi gitu, jangan nyangkal ya. Tapi kalau dari sudut pandang kaum intelektual, kita sebagai kaum intelektual, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kalau misalnya nih ya Edis TV beragama Muslim, dia berdebat dengan sangat masuk akal ya, saya juga akan membela Edis TV ya. Jangan berpikir bahwa saya berpihak pada Edis TV ya. Tapi kebetulan saya melihatnya Edis TV itu jago dalam berdebat. Saya nggak tahu ya. Mungkin dia pernah belajar debat ya. Jadi berdebat yang sebenarnya itu seperti itu ya. Lagian kalau saya perhatikan ya, orang Batak itu sangat jago dalam berdebat ya. Elsa Erwina yang
ngajak debat Sahroni itu sangat jago dalam berdebat. Itu kan orang Batak ya. Elsa Hutagalung. Kemudian Edis TV Butar-Butar. Ya, dia juga jago berdebat ya. Hotman Paris. Ada banyak tuh ya orang yang jago berdebat. Makanya banyak orang Batak itu pengacara ya. Tapi saya tidak mengkultuskan orang Batak di sini ya. DNA orang Batak itu ya seperti itu. Ya, setiap suku itu ada DNA-nya masing-masing ya. Kalau orang Jawa itu DNA-nya apa? DNA-nya itu bekerja ulet ya. Orang Sunda itu santuy biasanya. Orang Minang itu berdagang ya. Orang Cina itu pengusaha dan sebagainya. Jadi ada DNA masing-masing ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang Batak itu lebih mulia daripada orang Cina, lebih mulia daripada orang Bugis, orang Manado, sebenarnya nggak seperti itu ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.